Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awanda Wiyandini dengan NPM 23195. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Sistem Hukum Perkawinan dan Perceraian, Perbandingan Multiyurisdiksi dan Urgensi Harmonisasi Hukum Keluarga Indonesia. Perkawinan dan perceraian merupakan institusi hukum yang memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial dan menjamin perlindungan hak individu. Negara melalui hukum perkawinan bertanggung jawab menciptakan kepastian hukum, menjaga ketertiban masyarakat, serta melindungi pihak-pihak yang rentan, khususnya perempuan dan anak. Dalam konteks negara modern, pengaturan perkawinan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada norma sosial atau agama, melainkan harus berada dalam kerangka hukum nasional yang berlaku secara umum dan mengikat seluruh warga negara. Indonesia sebagai negara dengan keberagaman agama dan budaya membutuhkan sistem hukum keluarga yang mampu mengelola pluralitas tersebut secara adil dan konsisten. Perkawinan dipahami sebagai ikatan hukum antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga untuk berkelanjutan. Perkawinan bukan hanya peristiwa sosial atau keagamaan, tetapi juga peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, seperti hak dan kewajiban suami istri, serta status hukum anak. Karena memiliki implikasi hukum yang luas, negara memiliki kewenangan untuk mengatur perkawinan demi kepentingan umum dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka hukum nasional, perkawinan dipandang sah apabila dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sementara nilai-nilai agama tetap dihormati sebagai landasan moral. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini menempatkan negara sebagai pengatur utama perkawinan dan perceraian. Perkawinan dipandang sebagai peristiwa hukum sipil yang menimbulkan akibat hukum apabila dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sistem hukum perkawinan diarahkan untuk berlaku umum bagi seluruh warga negara dengan tujuan menjamin kepastian hukum, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan hak perempuan dan anak. Pendekatan perbandingan multiyurisdiksi digunakan untuk memahami bagaimana negara-negara lain mengatur hukum perkawinan dalam masyarakat yang majemuk. Negara-negara dengan tradisi sivil law seperti Turki dan Belanda mengatur perkawinan melalui hukum sivil nasional yang berlaku bagi seluruh warga negara tanpa pembedaan berdasarkan agama. Pengalaman negara-negara tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga yang terpadu mampu meningkatkan kepastian hukum, menjamin kesetaraan gender, dan memperkuat perlindungan hak anak. Hal ini menjadi dasar penting bagi Indonesia untuk melakukan harmonisasi hukum keluarga agar sejalan dengan prinsip hak asasi manusia. Negara yang menganut civil law seperti Belanda dan Turki mengatur hukum perkawinan melalui kodifikasi hukum tertulis yang bersifat komprehensif. Dalam sistem ini, perkawinan dipandang sebagai institusi hukum negara yang hanya menimbulkan akibat hukum apabila dilakukan dan dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Perkawinan agama ditempatkan sebagai ranah privat dan tidak memiliki akibat hukum apabila diakui oleh negara. Pendekatan ini menekankan kepastian hukum, keseragaman norma, serta perlindungan hak individu, termasuk kesetaraan gender dan kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, negara dengan common law seperti Inggris dan Singapura mengembangkan hukum perkawinan melalui perpaduan antara undang-undang dan putusan pengadilan. Presiden yudisial memiliki peran penting dalam membentuk dan menyesuaikan hukum keluarga dengan perkembangan sosial. Hakim memiliki ruang interpretasi yang luas dalam menyelesaikan perkara perkawinan dan perceraian, sehingga sistem common law cenderung lebih fleksibel dan adaptif, meskipun negara tetap berperan sebagai otoritas utama dalam perlindungan hak perempuan dan anak. Upaya harmonisasi hukum keluarga menghadapi berbagai tantangan, antara lain
lain, perbedaan pandangan keagamaan, kekhawatiran akan kurangnya nilai moral, serta dinamika kepentingan politik. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga perlu dilakukan melalui dialog yang inklusif agar dapat diterima sebagai upaya menciptakan keadilan dan perlindungan hak bagi seluruh warga negara. Hukum perkawinan dan perceraian di Indonesia berada pada persimpangan antara penghormatan terhadap nilai agama dan tuntutan akan kepastian serta keadilan hukum. Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa terdapat beragam model pengaturan hukum keluarga yang mendapat dijadikan rujukan. Oleh karena itu, harmonisasi hukum keluarga Indonesia menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin perlindungan hak perempuan dan anak, meningkatkan kepastian hukum, serta menyesuaikan hukum nasional dengan perkembangan masyarakat dan standar hak asasi manusia. Reformasi hukum keluarga perlu dilakukan secara bertahap dan inklusif. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.